Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah, apa kabar hari ini anak ibu semuanya? Apakah ada sehat? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mengambil absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Ada yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu yang tentang pola hidup sederhana? Ada yang tahu apa itu pola hidup sederhana? Pola hidup sederhana yaitu pola hidup yang tidak konsumtif, tidak yang berboros-boros dan sesuai dengan kehidupan kita saja. Menyantuni kaum duafa yaitu segala sesuatu yang kita lakukan kepada orang yang tidak mampu, misalnya orang miskin, fakir miskin, dengan kita memberi kepada orang tersebut, maka itu sebuah amal kebaikan yang kita dapatkan. Jadi apa kaitannya pola hidup sederhana dan kaum duafa ini? Dengan kita menerapkan keduanya, maka kita akan mengubah gaya atau pola hidup kita sendiri untuk ke arah yang lebih baik. Jadi selanjutnya kita belajar tentang bab 2. Bab 2 ini kita belajar tentang tujuan pembelajaran kita atau TP. Yang pertama yaitu menghayati sifat sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang kedua yaitu mengamalkan sikap optimis dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang ketiga yaitu menganalisis Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Selanjutnya Quran Surat Ali Imran ayat 186. Selanjutnya hadis riwayat Muslim dari Suhaib dan Tirmizi. Dan hadis yang terakhir yaitu hadis Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada yang tahu apa itu dengan ujian? Judul materi kita yaitu bersikap positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan.
Ada yang tahu apa itu ujian? Ujian ini adalah suatu bentuk kesabaran kita dalam menghadapinya. Jadi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 ini menjelaskan tentang macam-macam ujian. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan ayat 155 sampai 157 ini dijelaskan bahwa seseorang akan mendapat ujian dalam bentuk kelaparan, ketakutan, dalam bentuk makanan atau lain dan sebagainya. Dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi, Iza aza allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah maka mereka mengucapkan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan mengucapkan kalimat istirja. Jadi, jika kita ditimpa suatu ujian, musibah, maka kita wajib mengucapkan kalimat istirja ini. Menurut Al-Quran, bagian ujian, macam-macam ujian ini ada 3. Yang pertama yaitu musibah. Apa itu musibah? Musibah ini adalah segala sesuatu yang datang dari diri manusia itu sendiri. Contohnya, ada ibu lihatkan sebuah video tentang banjir. Banjir dan apa penyebab-penyebab banjir. Banjir itu adalah segala sesuatu bentuk ujian yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Contohnya misalnya membuang sampah kepada bukan tempatnya, kepada dibuang di sungai, di selokan, dan menyebabkan air bisa meluap, tersumbat. Itu bentuk dalam contoh musibah. Yang kedua yaitu bala. Apa itu bala?
Bala ini adalah segala sesuatu bentuk ujian yang datangnya dari Allah. Contohnya nih, Ibu ada membuat sebuah video gunung meletus. Allah Allah أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك. Ada yang tahu nggak kemarin pas akhir tahun ini ada kejadian gunung meletus di Bukit Tinggi dan erupsinya terkena ke dekat-dekat wilayah sekitaran Bukit Tinggi, misalnya Padang Panjang, Batu Sangkar, dan lain daerah sekitarnya. Itu adalah kita tidak pernah tahu kapan waktunya, kapan terjadinya. Itu tidak ada kita yang tahu satupun. Itu hanya tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bentuk dari contoh bala tersebut. Yang ketiga yaitu fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah ini adalah ujaran dari seseorang yang tidak diketahui kebenarannya. Misalnya, si A memfitnah si B. Si A membilang si B ini adalah mencuri barangnya, sedangkan si B tidak pernah melakukannya. Itu adalah contoh suatu bentuk dari fitnah. Yang kedua yaitu kita menganalisis Quran surah Ali Imran ayat 186 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa tasma'unna minal lazina utul kitab min qablikum wa minal lazina asyraku azza kasiran wa intasi tasbiru wa tattaku fa inna zalika minal azmil umur. Artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga akan sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang persekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Dan ayat ini dijelaskan bahwa kesabaran bagi orang-orang yang beriman. Maksud ayat ini adalah misalnya kita ditimpa sakit, contohnya sakit yang berbahaya, misalnya kanker, ginjal, itu adalah sebuah sakit yang sangat lama kita derita. Itu adalah bentuk ujian atau kesabaran yang diberikan oleh Allah. Yang kedua yaitu kesabaran misalnya dalam bentuk peperangan. Contohnya seperti peperangan Israel dan Palestina seperti sekarang ini. Itu adalah suatu bentuk peperangan yang dilakukan oleh orang Palestina yang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga yaitu kita mengamalkan hadis riwayat Muslim dan Su'aib dan Tirmizi, bagaimana sikap kita terhadap ujian tersebut. Hadis ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Suhaibin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban i amri mu'min inna amrahu kullah khairul wa laysa zaka bi ahadin illa mu'min in asabat badhu sarra'u sakar fakana khairan lah wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Artinya, dari Suhaib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan, sesungguhnya semua perihal baik dan itu tidak dimiliki orang pun
selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan bila tertimpa musibah ia bersabar dan sabar itu baik baginya. Dan hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kita menyikapi ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah. Bagaimana perbedaan antara orang beriman dan orang-orang kafir. Hadis ini menjelaskan jika kita ditimpa sebuah kesenangan atau nikmat, maka kita wajib mengucapkan dengan kalimat Alhamdulillah dan memberikan rasa syukur. Sedangkan jika kita ditimpa musibah atau ujian, maka kita harus bersikap dengan sabar dan mengucapkannya dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan kalimat istirja. Dan berikutnya yang terakhir yaitu hadis Tirmizi dan Musab bin Sa'ad. Hadis ini yaitu menjelaskan tentang cobaan muslim dari ujian. Hadis ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Mus'ab bin Sa'din an Abi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala'an qala anbiya summa amsal fayubtalar rajulu ala hasabi dinni fa in kana dinu sulbas tadaballa'uh wa in kana fi dinni riqati batuliya ala hasabi dinni fama yabrahul ballah bil ghaddi hatta rukahu yamshi ala ardi ma alaihi hati'ah. Artinya, dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya ia berkata, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dan dosa. Dan hadis ini dijelaskan bahwa setiap manusia akan menerima ujiannya sesuai dengan keimanannya masing-masing. Contohnya yaitu misalnya kita seorang yang taat agama atau alim ulama, maka ujian kita semakin berat, semakin tinggi keimanan seseorang, maka ujiannya akan semakin berat. Dan begitupun sebaliknya, jika keimanan seseorang rendah, maka ujiannya pun semakin diringankan. Mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan, dan mata pelajaran hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa apapun ujian yang diberikan oleh Allah, kita harus selalu bersyukur dan bersabar, dan apapun rencana Allah, kita harus selalu berhusnuzon atas ketentuan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk minggu besok kita belajar tentang bab 3, yaitu masuk tentang kelestarian lingkungan. Anda semuanya pelajari bab 3 ini, karena 15 menit terakhir Ibu akan mengadakan kuis. Jadi tolong pelajari materi ini. Mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin Ibu tutup dengan assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.